Halo teman-teman, selamat bertemu kembali di Onyx Channel. Kali ini kita membahas mengenai penggunaan list view pada aplikasi mobile. Jadi langsung saja, contoh penggunaan list view itu nanti seperti yang teman-teman lihat pada emulator ini, di mana di dalam emulator ini kita akan menampilkan beberapa item, dan di dalam item itu ada beberapa atribut yang misalnya seperti yang kita lihat di sini, ada foto profil, ada nama, ada npm, ada kelas, kemudian nanti di sini ada tombol. Kemudian nanti item-item ini akan disusun dalam bentuk list atau daftar yang dimuat di dalam sebuah list view. Nah, bagaimana cara membuatnya? Langsung saja kita akan membuat project baru. Di sini saya sudah membuat project baru dengan nama list view. Kemudian karena di sini nanti kita menggunakan beberapa gambar, maka silakan disiapkan gambarnya dan dimasukkan ke dalam asetnya project. Silakan dikopikan gambar-gambar yang akan kita gunakan pada folder project kita. Jadi project kita itu namanya, foldernya adalah list view. Kemudian kita buat satu folder baru di dalam folder project kita, yaitu folder gambar. Ini boleh bebas nama yang lain. Kemudian di dalam folder gambar yang baru kita buat, kita akan pastikan beberapa gambar. Jadi sesuai dengan jumlah item yang akan kita tampilkan ke dalam list view. Jadi mungkin jumlah gambar ini masih sedikit, nanti teman-teman bisa perbanyak sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini nama-nama gambarnya saya singkat NHS1 sampai NHS5. Kemudian gambar-gambar ini yang sudah kita kopikan ke dalam aset kita akan kita registrasi pada file PubSpec di project kita. Nah, nanti kalau teman-teman sudah mengcopy gambarnya ke dalam project kita, maka di dalam aplikasi Visual Studio Code kita, di dalam project kita akan terlihat satu folder baru, yaitu gambar dan beberapa gambar yang sudah kita kopikan tadi. Kemudian gambar-gambar ini harus kita registrasi ke file PubSpec ya. File PubSpec yang di bawah di bagian aset harus kita aktifkan dan kita tuliskan gambar-gambar yang kita gunakan tadi, dimulai dari ini ada garis datar, kemudian nama folder, garis miring, nama gambar, dan diikuti oleh ekstensinya. Di semua gambar-gambar yang kita gunakan harus kita registrasi dalam bagian aset, karena memang gambar ini sumbernya nanti dari aset. Kalau gambarnya sumbernya dari internet, ini tidak perlu kita registrasi ya, atau tidak perlu kita aktifkan bagian aset ini. Oke, baik, kalau sudah selesai itu, kita langsung saja ke codingnya. Di sini sudah saya siapkan, ini bagian import referensi material .nya, kemudian void main-nya sudah kita siapkan. Sebagai halaman awal nanti kita gunakan kelas yang bernama desain halaman awal. Jadi ini tinggal kita buat saja kelasnya, st, kita gunakan jenis yang stateful. Kemudian kita buat nama kelasnya sama seperti di home tadi, desain halaman awal. Kemudian di bagian returnnya ini kita ganti dengan scaffold. Kemudian di bagian scaffold ini saya tambahkan header. Kita buat saja titelnya contoh list view. Ini kita gunakan widget text. Oke, ini mungkin saya tambahkan force di sini supaya garis bawah birunya tadi hilang. Kemudian kita buat warnanya, misalnya background colornya kita pilih warnanya colors, kita gunakan saja misalnya yellow atau kuning. Oke ya, untuk menghilangkan watermarknya di sini tadi sudah kita masukkan ya, debug subject di model, di sini sudah kita hilangkan.
Oke, setelah ini kita masuk ke bagian body, dan di bodinya kita gunakan list view. Oke, seperti ini. Nah, sebelum kita tampilkan datanya ke list view, maka kita harus siapkan datanya dulu. Nah, kalau kita perhatikan tadi di emulator ini, maka data yang kita gunakan ini ada beberapa atribut ya di masing-masing item, yaitu ada foto, ada nama, ada npm, kemudian ada kelas. Nah, karena ini lebih dari satu data yang akan kita tampilkan di masing-masing item, maka data ini harus kita modelkan terlebih dahulu, kemudian kita muat dalam bentuk array. Kita tambahkan di bawah kelasnya desain halaman awal tadi, kelasnya scaffold, kita tambahkan sebuah kelas model di situ, model data. Kita buat seperti ini, kelas. Kemudian kita buat saja nama kelasnya adalah data mahasiswa, buka kurung berawal. Kemudian kita buat beberapa variabel terlebih dahulu yang memuat data-data ini nanti, supaya nanti variabel-variabel itu kita isi nilainya ke dalam bentuk array. Nah, kita buat misalnya ini ada nama, ada npm, ada kelas, kemudian ada foto. Nah, ini semua tipenya masih string. Jadi kita buat seperti ini, final string, misalnya nama atau npm, kemudian kita buat lagi final string nama, kemudian final string kelas, kemudian final string foto. Oke, kemudian setelah ini baru kita buat modelnya. Nah, untuk membuat model kita awali dengan nama kelasnya terlebih dahulu, data mahasiswa, buka kurung seperti ini, titik koma, kemudian di dalam kurung ini kita buat kurung berawal. Oke, baru kita buat struktur atau model pengisian masing-masing variabel. Kita buat di sini array query, kemudian this, nah, atribut pertamanya misalnya npm, koma, array query, sama ya. Ini akan kita buat sampai seluruh variabel itu kita isi. Nama, saya turunkan ini, kemudian ini sama ya, tinggal kita copy saja. Yang berikutnya adalah kelas, dan berikutnya adalah foto. Oke, seperti ini modelnya, sehingga nanti model data ini akan kita gunakan sebagai model atau konstruksi dalam penginputan nilai-nilai masing-masing variabel per data mahasiswa. Nah, untuk mengisinya, maka kita kembali ke atas di bagian scaffold, di kelas scaffold ini, which is scaffold, kita turunkan dulu ini. Kemudian kita tambahkan sebuah variabel array di sini. Kita buat final dalam bentuk tipe list. Kita buat seperti ini, nama kelasnya, nama variabel array-nya adalah mahasiswa. Kita buat seperti ini. Ini nanti bebas ya, tidak harus mahasiswa, tergantung dari kebutuhan. Kemudian di dalam kurung tutup kurung siku ini kita isi dengan nama kelas modelnya tadi. Ini ya, data mahasiswa. Ini data mahasiswa. Oke, kemudian isi array-nya kita isi di dalam kurung siku. Nah, bagaimana mengisinya? Kita tinggal memanggil ini tadi, data mahasiswa. Jadi setiap kali kita panggil data mahasiswa, variabel data mahasiswa, maka dia meminta kita untuk menginput npm, nama, kelas, dan foto. Kita masukkan di sini untuk data mahasiswa pertama, data mahasiswa. Nah, nanti kan di sini dia akan meminta kita untuk menginput npm, nama, dan atribut yang lain tadi. Nah, tadi karena ini tipenya adalah string semua, maka kita harus apit di dalam tanda petik. Misalnya npm yang pertama kita buat misalnya 12345, namanya adalah Agus, kemudian kelasnya adalah PIP123, kemudian fotonya. Nah, untuk foto yang tadi, maka kita tinggal
memanggil nama aset dari foto-foto yang tadi. Jadi untuk memanggil aset itu sebutkan nama foldernya, kemudian nama gambar dan ekstensi. Sehingga di sini tinggal kita bikin dalam tanda kutip gambar garis miring mks1.png. Kebetulan tadi nama gambar yang saya gunakan itu ini ya, mks1, ekstensinya adalah png. Koma, ini untuk data mahasiswa yang pertama. Ini data mahasiswa yang pertama itu yang ini ada NPM-nya, nama, kelas, dan fotonya. Nah tentu untuk yang kedua ini sama, jadi tinggal kita ganti-ganti saja ya, tinggal diganti-ganti, kita copy paste saja yang sudah ada ini. Misalnya untuk yang berikutnya adalah saya ganti saja ya seperti ini. Teman-teman nanti mungkin boleh mengganti datanya, disesuaikan saja dengan kebutuhan. Oke. Ini karena ada 5 gambar tadi, 2, 3, 4, 5, sesuaikan dengan nama-nama gambar yang sudah kita registrasi tadi pada file PubSpec dan sudah kita kopikan pada project kita. Nah ini masih kurang, mungkin tidak begitu terlihat nanti kalau di list view, karena list view itu memiliki scroll ya seperti ini, bisa kita gulung layarnya. Nanti kalau sedikit ya ini nggak bisa kita scroll. Nah oleh karena itu kita coba perbanyak ini sampai 10. Saya copy saja ke bawahnya, nanti teman-teman bisa mengganti-gantinya ya dengan data yang lain sesuai dengan data yang dibutuhkan. Oke, katakanlah seperti ini ya, sudah lengkap semua datanya. Ini tergantung dari data atau seberapa banyak data yang akan kita tampilkan ke dalam list view. Oke, kalau sudah kita buat datanya di sini, ya, data dari mahasiswa tadi, di mana konstruksinya tadi ada di dalam kelas mahasiswa yang sudah kita buat tadi di bawah ini, baru data ini kita tampilkan ke dalam list view. Bagaimana caranya? Kita kembali ke list view tadi di sini. List view itu memiliki children. Ini tanda kurung siku ini tidak kita gunakan lagi karena data yang kita tampilkan sudah dalam bentuk array. Jadi ini simbol array ya, kurung siku ini. Nah, karena itu maka kurung siku pada children ya list view itu kita hapus saja. Lalu kita buat di sini perintahnya untuk memetakan data-data array mahasiswa ini sehingga kita bisa memanggilnya satu persatu nanti. Jadi sebelum kita panggil itu kita harus memapping ini dulu, jadi memetakan atau memisahkan satu persatu supaya kita bisa memanggil satu persatu nanti elemen dari data yang ada di dalam data mahasiswa. Nah tadi data-data ini telah tersimpan di dalam variabel yang bernama mahasiswa, variabel array mahasiswa ya. Sehingga yang kita mapping itu adalah ini variabel mahasiswa. Jadi kita buat di sini mahasiswa titik mapping map ya. Kemudian sebelum koma ini kita buat titik to list. Oke, seperti ini. Lalu kemudian E ini nanti fungsinya adalah menampung hasil map dari variabel mahasiswa. Jadi hasil mapping dari mahasiswa ini akan disimpan di dalam variabel E. Nah variabel E ini boleh kita ganti dengan hasil map mahasiswa. Nah, kemudian tanda panah dan nol ini kita hapus, kita gantikan dengan buka kurung tutup kurung kurangan. Lalu kita turunkan tutup kurung ini, bagian yang ini kita turunkan ke bawah. Kemudian kita buat di sini return. Oke. Nah sekarang kita masuk pada proses untuk menampilkan data yang sudah kita mapping tadi. Nah kalau kita perhatikan di sini, sebenarnya di sini ada card ya, di sini ada kotak putih, warna putih. Kemudian di dalam kotak itu nanti kita tampilkan beberapa item yang akan kita tampilkan tadi dari hasil mapping.
Jadi kita buat dulu di sini return card. Kurung, jadi card ini akan di return atau akan dibuat kembali sejumlah hasil mapping dari mahasiswa. Jadi tidak kita buat satu persatu, cukup satu saja karena dia nanti akan mereturn sejumlah hasil mapping dari mahasiswa tadi. Ini titik koma yang bukan koma. Oke, berikutnya kita masukkan di sini child dari card itu, kemudian kita padding dulu. Kita buat paddingnya ini edge insert all, kita buat saja paddingnya 10 ya, supaya nanti ada marginnya. Oke, kita turunkan, tutup kurung paddingnya, kemudian padding itu kita buat child. Nah, childnya itu kita buat row. Oke, seperti ini. Kenapa bisa row? Karena susunan utama dari data-data atau item yang ditampilkan di dalam card ini itu dimulai dari kiri ke kanan, gitu ya. Jadi ini item pertama, ini item pertama ya. Ini item pertama, ini item kedua, kemudian ini item ketiga. Jadi susunannya itu dari kiri ke kanan. Cuma nanti untuk item yang kedua ini karena susunannya dari atas ke bawah, ini ada nama, ada npm, ada kelas disusun dari atas ke bawah, maka nanti untuk menampilkan item kedua ini kita harus bungkus dengan kolom. Jadi awalnya row dulu, baru nanti untuk khusus untuk item kedua itu harus kita bungkus dengan kolom. Oke, jadi row dulu. Jadi anak pertama row itu nanti kalau misalnya saya detailkan, anak pertamanya nanti adalah profil gambar ya, foto profil, kemudian anak keduanya adalah data mahasiswa, kemudian anak ketiganya nanti adalah icon button. Oke, jadi seperti ini ya. Oke, jadinya seperti ini. Jadi anak pertamanya ini foto profil, kedua adalah data mahasiswa yang tadi, kemudian baru tombol ini. Oke, kita selesaikan satu persatu. Untuk menampilkan foto profil kita dapat gunakan container. Wah, ini ada child dulu ya, ini child trend. Jadi kalau kita menggunakan row itu, properti yang dimiliki adalah child trend. Nah, child trend pertamanya nanti adalah si ini dulu, si profil. Nah, untuk membuat profil kita bisa menggunakan container. Oke, ini nanti anak pertamanya, kemudian anak keduanya itu nanti adalah data mahasiswa. Nah, data mahasiswa ini tadi karena susunannya dibuat dari atas ke bawah, maka kita gunakan kolom. Oke, kemudian anak ketiganya ini nanti tombol, karena ini bisa diklik ya. Jadi icon button, kita gunakan icon button. Dan anak ketiganya icon button. Jadi kita tinggal membuat icon button. Kita pilih ini icon button. Nah, kalau kita gunakan icon button, dia meminta minimal ya dua parameter ini. Ada parameter on press, kemudian icon. Ini kita turunkan dulu supaya rapi. Oke, untuk on press-nya untuk sementara kita kosongkan dulu. Kita buat seperti ini, kita turun, kemudian kita turun ke bawah, kemudian ikonnya. Untuk ikonnya ini kita gunakan ikon yang seperti ini. Kita buat seperti ini, icon. Turun, kita pilih ikonnya, icons, baru kita buat saja trolley apa namanya, trolley seperti ini. Kalau mau kita perbesar tinggal kita buat size, kita buat sampai 30. Kemudian kalau mau kita buat warnanya color, kita tinggal buat colors, kemudian blue. Oke, seperti
ini. Oke, mungkin kalau kita jalankan ini terlebih dahulu, jalankan dulu. Oke, maka modelnya seperti ini. Belum tampil ya isi dari kontainer dan kolom tadi belum terlihat karena isinya masih belum ada. Yang ada itu baru icon buttonnya. Cuma nanti icon buttonnya ini harusnya di sebelah kanan ya. Karena masih kosong nih isi dari kontainer dan kolom, maka dia masih posisinya di sini. Nah, mungkin ini warna dari ebannya tadi kita ganti saja menjadi red ya, biar agak terlihat. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita kembali ke kontainer tadi, dimana kontainer ini tadi kita mau menampilkan foto ya. Nah, kontainer ini kalau kita buat misalnya widthnya 90, kemudian height-nya kita bikin juga 90 supaya simetris, kemudian kita dekorasi untuk memberikan warna, decoration, kemudian box decoration. Untuk box decoration di sini kita masukkan tadi warnanya, colors, kita pilih saja red. Nah, coba kita jalankan dulu. Nah, nanti akan terlihat di sini, tapi ini masih kotak. Bagaimana cara membuatnya supaya bisa menjadi lingkaran? Maka tinggal kita buat set, kemudian box set, kita pilih yang circle. Oke, kita save, maka ini sudah berubah menjadi lingkaran. Nah, untuk menampilkan gambarnya kemari ke dalam ini, maka tinggal kita buat di sini image, kemudian decoration image, image, koma, kita turunkan dulu image ini supaya nanti kita bisa mengerti kodenya dengan rapi. Image ini kita ganti dengan, karena sumbernya tadi dari project kita atau dari aset, maka kita gunakan di sini sumbernya adalah aset image. Kemudian dia butuh nama asetnya. Nah, untuk nama asetnya itu tinggal kita sebutkan saja tadi nama hasil mappingnya. Nah, hasil mappingnya tadi dari variabel mahasiswa, array mahasiswa adalah hasil mapping mahasiswa. Kemudian nanti kita tinggal pilih atribut mana yang kita tampilkan, apakah atribut npm, nama, kelas, atau foto. Jadi karena ini yang mau kita tampilkan di sini adalah foto, berarti nanti yang kita panggil itu adalah atribut foto. Oke, jadi tinggal kita buat di sini nama hasil mappingnya, hasil mapping mahasiswa titik. Nah, di sini sudah ada foto, kelas, nama, atau npm. Jadi untuk memanggil datanya tadi tinggal kita sebutkan variabel hasil mappingnya dan diikuti dengan atributnya. Jadi misalnya tadi yang mau kita tampilkan di sini adalah foto. Tadi foto-foto itu kita simpan di dalam atribut atau variabel foto yang kita pilih. Oke, seperti itu. Kita save, maka foto-foto yang tadi akan ditampilkan kembali. Oke, seperti itu ya, untuk menampilkan gambar kalau dari array. Nah, kemudian kalau sudah selesai ini baru kita buat tadi yang kedua, dimana yang kedua itu kita akan menampilkan npm, nama, kemudian kelas. Nah, tadi susunannya, oke, saya perlihatkan. Nah, tadi susunannya itu seperti ini ya, dari atas ke bawah. Ini item pertama sudah, item kedua sekarang. Jadi kita tampilkan dulu nama, kelas, kemudian npm, kemudian kelas. Oke, kita lihat di bagian kolom. Nah, kita buat di sini kolom, kemudian children, kemudian tinggal kita buat di sini children pertamanya adalah teks nama, kemudian anak keduanya nanti adalah teks npm, kemudian anak ketiganya nanti adalah teks kelas. Jadi tinggal kita gunakan saja widget teks. Jadi untuk menampilkan nama kita buat teks, kemudian tadi untuk menampilkan datanya berarti tinggal kita sebutkan apa
nama variabel dari hasil mappingnya, kemudian apa atribut yang mau kita tampilkan. Karena yang ingin kita tampilkan adalah teks nama, berarti kita buat di sini nama variabel hasil mappingnya tadi adalah hasil mapping titik nama. Selesai ya, seperti itu. Kalau mau kita kalau mau kita perbesar nanti ini ya tinggal kita tambahkan style. Begitu juga untuk NPM, jadi kita masukkan dalam widget text, kemudian hasil mapping mahasiswa titik kelas, ya, nama variabel kelas. Kemudian yang terakhir, ini untuk NPM ya. Kemudian yang terakhir kelas text, kemudian hasil mapping mahasiswa, mahasiswa titik kelas. Oke, ini sudah 3. Jadi cara menampilkannya seperti ini. Nah, nanti kalau kita save ini, maka di sini sudah terlihat ada nama, NPM dan kelas. Nah, kalau kita perbesar namanya, tadi kita tinggal tambahkan di sini style. Saya turunkan dulu style, kemudian text style. Nah, di text style-nya itu saya tambahkan font size-nya 30, color-nya kita pilih misalnya red. Kita save. Oke, maka kita lihat di situ sudah besar ya. Ini aku sudah besar. Ini posisinya masih rata tengah ya. Nah, karena ini tadi sudah kita kurung ke dalam kolom, maka kolom ini kita atur alignmentnya. Jadi ini tadi kolom, di sebelum centernya kita buat di sini cross axis alignment. Cross axis alignmentnya kita pilih yang start. Oke, sehingga ini nanti dibawa ke sebelah kiri. Nah, supaya ada jaraknya antara item pertama dengan item kedua ini data mahasiswa, maka sebelum kolom dari data mahasiswa itu kita tambahkan saja size box ya, size box width-nya 10 ya. Kenapa width? Karena yang kita buat itu jarak dari kiri ke kanan ya. Nah, sehingga ini sudah berjarak. Oke, ya. Nah, sekarang misalnya bagaimana kalau kita tambahkan teks kita gabungkan teks yang kita buat sendiri dengan data yang kita ambil dari array. Nah, misalnya kita tulis di atas di depan 1 2 3 ini npm titik 2 baru datanya. Jadi tinggal kita tambahkan saja string datanya di sini dan tanda tambah. Nah, ini operator penghubung ya. Misalnya npm titik 2 baru operator penghubung, sehingga nanti data yang dari hasil mapping tadi digabungkan dengan string ini. Begitu juga untuk kelas. Nah, seperti ini ya, npm titik 2 1 2 3 4 5. Jadi 1 2 3 4 5 ini tadi diambil dari hasil mapping, sedangkan npm titik 2 itu teks yang kita buat sendiri. Oke, jadinya seperti ini. Oke, sekarang ini terlalu dekat ya. Ini bagaimana supaya posisinya diletakkan di sebelah kanan, jadi ada jarak ya antara item yang kedua dengan icon button ini. Nah, caranya tinggal kita buat item yang kedua dengan tombol ini, item yang ketiga kita kurung di dalam row. Jadi tinggal kita blok ini ya, mulai dari kolom ini item yang kedua tadi sampai icon button sampai penutupnya kita blok, kemudian kita bungkus dengan row, kita klik kanan, kemudian kita refactor, kemudian wrap with row, kita bungkus dengan row ya. Lalu kemudian row-nya ini kita atur, kita buat main axis alignment-nya kita buat space between. Kita save. Ini masih belum terlihat karena pada dasarnya
Ini tadi sudah kita bungkus dengan row, tapi row-nya itu tidak sampai kemari, sehingga ini tidak bergeser ya ikonnya. Bagaimana caranya? Kita harus expand row ini. Jadi tinggal kita klik kanan pada row, kita klik kanan, kemudian refactor, kita klik kanan di row ya. Kurang meyakinkan, Anda blok saja row ini, kemudian klik kanan dan refactor, kita expand. Nah, kalau tidak ada expand di sini, kita pilih wrap with widget, lalu kita ketik, kita ganti nih ya, widget ini tulisan widget kita ganti dengan expanded. Ini ya, expanded ya, ini sudah dibungkus oleh expanded ya. Kemudian dibungkus lagi dengan row. Kalau kita save, maka ini sudah berpindah ke sebelah kanan. Oke, nah, seperti itu caranya. Kemudian kalau misalnya kita memberikan perintah pada saat kita klik icon button di masing-masing icon, di masing-masing item dari list view, maka kita ke perintah icon button tadi, nanti di bagian operation-nya. Misalnya kalau kita klik ini, maka kita menampilkan nama atau apa saja. Nanti tinggal kita masukkan perintah di sini, kemudian kita buat saja. Ini hanya contoh ya. Kita coba lihat nanti di bagian outputnya di sini. Tinggal kita buat saja perintah di sini, print. Ini hanya contoh. Print, misalnya sama seperti tadi, kita sebutkan nama variabel hasil mappingnya, hasil mapping mahasiswa titik nama. Coba kita lihat ya, save. Kita perhatikan nanti di bawah ini, di sini di bagian debugnya. Kalau saya pilih misalnya Budi, maka ditampilkan di sini Budi. Tapi di Agus, maka ditampilkan di sini Agus. Berarti itu menandakan bahwa yang kita pilih adalah item yang ini. Kalau Wati, berarti yang kita pilih adalah item Suwati. Maka di sini namanya Wati. Ya, nanti teman-teman bisa kembangkan aplikasi ini. Misalnya kalau diklik tombol belanjanya ini, maka akan tampil detail dari masing-masing item ke halaman yang berbeda. Nah, saya pikir itu untuk pengenalan list view. Nanti teman-teman bisa memodifikasi sesuai dengan kasus yang teman-teman ingin buat. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa pada tutorial berikutnya.